Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Mauri di acara analisa harian kita pada hari Senin yang sangat luar biasa. I love Monday tanggal 9 Maret 2026. Dan seperti biasa memulai hari Senin yang sangat luar biasa ini, kami ingin memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Walaupun pada hari sebelumnya kita udah mencoba memberikan analisa mingguan, tapi analisa harian ini akan selalu ada buat rekan trader, dan kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, memasuki hari Senin seperti biasa pasar terus bergerak, dan seperti biasa setiap hari Senin kami akan mencoba memberikan sedikit review terhadap pergerakan pasar yang akan terjadi dalam minggu ini. Ya, mereview lagi setelah kemarin kita mengeluarkan video supaya bisa menjadi landasan buat rekan trader. Nanti sebelumnya ada tema harian dan kita akan masuk di analisa teknikal kita. Oke rekan trader, memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Senin kita lihat bahwa indeks dolar Amerika benar-benar mengalami penguatan gap ya hari permulaan minggu ini hingga menembus level 99.325, walaupun hari ini agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Tapi setidaknya gap ini sudah memberikan sedikit acuan bahwa dia ini bisa naik ya hingga menurut saya 99.4944 terlalu jauh, tapi 99.476 bisa menjadi pegangan untuk kenaikan selama satu minggu ini. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat bahwa Euro USD jatuh rekan trader ya, gap yang terjadi walaupun hari ini dia bullish tapi sempat jatuh di level 1.15118 ya, seperti apa yang telah kita prediksikan. Setelah ini dia akan mencoba naik lagi. Sedangkan untuk pound sterling, prediksi kami dia ini bisa mengalami pelemahan hingga level 1.32455. Sedangkan gold rekan trader seperti biasa tendensi bearish masih tetap kuat rekan trader dalam pergerakannya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa bullish memang ada, tapi potensi bearish sangat kuat karena ya masalah geopolitik ya di Iran, Timur Tengah membuat bagaimana tekanan untuk inflasi semakin kuat sehingga membuat tekanan terhadap emas imbas dari penguatan yang sangat luar biasa dari indeks dolar Amerika. Ini membuat emas agak sedikit tertekan dalam pergerakannya. Dan untuk USD yen Jepang, perkiraan kami USD yen Jepang ini akan naik hingga level 158.669, tapi dia sudah melewati dan dia udah sampai di level 158.885. Saya pikir dia ini bisa saja naik hingga level tertingginya itu di seputaran sini rekan trader ya. Sabar, kita gambar lagi. Nah, 159.093. Nah, rekan trader, ini adalah pola pergerakan yang terjadi prediksi kami selama satu minggu ini. Dan rekan trader seperti biasa kita memulai minggu ini dan kita akan mencoba masuk dengan tema-tema harian yang ingin saya bawakan buat rekan trader semuanya. Dan untuk tema harian kita hari ini adalah masih tetap seputar emas, karena emas itu adalah gacoan saya. Tema kali ini kita angkat tentang kekhawatiran inflasi menekan emas. Ya, rekan trader, sudah seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa rupanya perang yang terjadi walaupun sempat membuat emas naik ke posisi 5.400, tapi emas belum terlalu cukup kuat. Perang ini belum terlalu cukup kuat untuk membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena rekan trader kalau lihat ya di sini secara garis besar, kalau rekan trader lihat, saya tunjukin dulu, rekan trader tunjukin. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana emas ini dia naik rekan trader posisi yang sangat luar biasa pada awal terjadinya kasus ya, ceritanya terjadinya serangan mendadak hari Senin minggu lalu sampai 5.400, tapi setelah itu dia turun mendadak rekan trader. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi ini tidak bisa dilepas dari bagaimana penutupan yang terjadi di Selat Hormuz. Penutupan ini rekan trader yang membuat bagaimana peluang inflasi
naik ke posisi yang lebih tinggi. Impact dari peluang inflasi yang naik ini membuat emas itu jatuh, rekan trader. Emas tertekan, rekan trader. Rekan trader bisa lihat bagaimana penekanan yang terjadi pada emas, dan emas itu bisa jatuh ke level yang paling terendah ya. Setelah itu dia bisa sampai di level 5.000, keluar dari posisi 5.000 malahan di 4.995. Dan hari ini kalau rekan trader lihat, emas pun juga walaupun sempat naik di 5.191, dia kembali jatuh lagi rekan trader di 5.113. Nah, imbas penutupan yang terjadi di Selat Hormuz, rekan trader bisa lihat membuat bagaimana kemungkinan inflasi itu terjadi. Imbasnya, akibatnya rekan trader, kemungkinan inflasi ini membuat pasar bergerak sehingga The Fed pun juga tidak bisa ya memperhitungkan hal itu. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa dikuburkan dulu untuk sementara pemangkasan tingkat suku bunga ya. Dikuburkan dulu sementara pemangkasan tingkat suku bunga, dan peluang inflasi semakin membuat sifat yang tadinya dovish berubah menjadi hawkish. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa imbasnya dolar Amerika naik ke posisi yang lebih tinggi. Impact dari kenaikan dolar yang lebih tinggi itulah membuat emas tertekan. Secara garis besar pergerakannya seperti kayak gitu rekan trader ya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa emas secara garis besar walaupun punya peluang naik, tapi tendensi bearish saat ini memang sedang mengalami hal tersebut. Karena ya mau gimana lagi rekan traders, harga minyak naik ke posisi yang sangat luar biasa. Udah sampai hari ini udah sampai 110 kalau nggak salah ya per dolar. Inilah yang membuat inflasi itu benar-benar kemungkinan diperkirakan akan terjadi. Pasar bereaksi, dolar naik, menekan emas. Sehingga kita bisa lihat untuk beberapa saat ke depan emas akan terus berusaha, minimal dia akan mencoba sampai level 5.200. Tapi peluang untuk kembali tertekan masih sangat besar rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, kita akan terus pastikan, dan secara garis besar juga saya mau bilang bahwa peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada pertemuan FOMC sepertinya kita tutup, karena 95% probabilitas di Fed Watch menyatakan bahwa 95% menyatakan bahwa suku bunga ditahan. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa apabila ini terjadi, artinya emas pun juga masih sangat sulit untuk naik. Tapi setidaknya emas akan terus bergerak rekan trader. Memang dia tidak bisa naik sampai tinggi lagi seperti 5.400. Namun hal itu akan terjadi pelan-pelan. Dan pelan-pelan itu akan terjadi sampai pemangkasan tingkat suku bunga yang diperkirakan itu sekitaran bulan Juni atau bulan Juli. Di saat Gubernur Sentral Bank Amerika yang terbaru ini dilantik, di saat itulah kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga itu dilakukan. Sehingga kalau itu dilakukan, peluang emas untuk naik ke posisi yang lebih tinggi terbuka secara lebar. Tapi untuk sementara ini yang harap dimaklumkan, emas agak sedikit tertekan. Walaupun dia naik, tapi kenaikan dia itu ya tujuan utamanya untuk sementara ini sampai 5.200. Itu tujuan utamanya. Tapi dia akan terus bergerak antara 5.000, 5.100 ya. Itu akan sementara ini bergerak di area seperti itu. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Dan seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa teknikal kita untuk hari ini. Analisa teknikal seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini pergerakannya walaupun tadi dibuka di posisi tertinggi 99.5330, tapi setelah itu dia agak sedikit melemah ya. Tapi secara garis besar saya lihat pun juga memang posisi pelemahannya itu masih tetap ada. Prediksi saya dia masih bisa melemah hingga level 98.678. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa dia pun juga bisa kembali naik lagi di level tertinggi harian hari ini di seputaran 99.255. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Yang saya ganti dulu rekan trader semuanya. Sabar. Ganti dulu gambarnya. Rekan trader. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya untuk Euro USD. Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan terjadi pada Euro USD hari ini sangat luar biasa. Kalau rekan trader lihat bahwa Euro USD hari ini
Walaupun sempat naik turun, dia sekarang beronjak untuk naik, dan analisa saya juga menyatakan bahwa peluang naik itu masih tetap ada. Analisa saya dia ini masih bisa punya peluang naik hingga level tertinggi, yang menurut saya itu ya di sekitaran sinilah menurut saya ya. Nah, level tertinggi itu di seputaran 1.16027, tapi sekali lagi hati-hati bahwa serangan mendadak pun juga masih bisa ada dan membuat dia kembali lagi jatuh di posisi 1.15158. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Kalau rekan trader lihat, pound sterling hari ini walaupun sempat jatuh, tapi peluang untuk naik masih tetap ada. Analisa saya menyatakan bahwa hati-hati serangan balik. Pound sterling masih bisa naik, minimal dia bisa menyentuh level tertingginya itu di seputaran 1.35665 ya. Walaupun secara garis besar pun juga peluang melemah masih ada, dan dia bisa tertekan hingga level terendah di seputaran 1.32955. Nah, ya. Ini pola pergerakannya rekan trader ya. Nah. Selanjutnya untuk gold. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold, kalau rekan trader lihat pola pergerakan terjadi pada gold hari ini, ya mau dikata gimana lagi rekan trader, gold ini sebenarnya sekarang ada peluang naik, tapi tendensi bearish masih sangat kuat. Analisa saya menyatakan bahwa dia ini masih bisa melemah rekan trader, dan pelemahan dia ini menurut saya dia masih bisa melemah hingga level 5034. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa serangan balik mendadak, penguatan mendadak pun juga bisa membuat pasangan ini gold ini naik hingga level 5173. Intinya dia akan tetap berusaha sampai di 5200-an. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD Yen Jepang hari ini pola pergerakannya sangat luar biasa. Peluang naik masih tetap ada. Sekarang dia masih agak sedikit terkoreksi. Analis saya dia masih bisa naik hingga level tertinggi maksimum itu di seputaran 159.104. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang untuk kembali melemah juga masih tetap ada, dan dia bisa melemah hingga level 158.122. Nah, ini dia rekan trader. Oke rekan trader, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pasar hari ini. Saya mau bilang juga buat rekan trader bahwa jangan lupa juga nanti baca artikel saya di Investing dan di FX Trade. Saya sudah ngepost tapi belum disetujui. Untuk kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan secara garis besar, kalender ekonomi besar tidak terlalu ada hari ini rekan trader ya. Untuk kalender yang besar saya mau bilang buat rekan trader hari ini tidak terlalu ada ya, jadi rekan trader lihat yang kecil-kecil aja ya. Nanti mulai hari Rabu, nah itu baru ada IHK nanti hari Rabu. Untuk yang kecil-kecil rekan trader bisa lihat ini ya, udah secara garis besar ya, palingan ada pidato dari pejabat Europe Center Bank pada pukul 17:30 nanti. Oke rekan trader, bergabung juga bersama Market, ini broker terbaik untuk Anda semuanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus dan terus semangat, karena hari ini adalah hari yang indah untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.